Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Yolanda. Saya dari kampus Nurdin Hamzah, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, mahasiswi semester 6. Baiklah, di sini saya akan meresume mata kuliah Analisis Kebijakan Publik dengan materi Pengertian Kebijakan Publik. Kebijakan publik merupakan suatu program yang diproyeksi dari tujuan-tujuan dan nilai-nilai sejumlah pemerintah, baik secara langsung maupun melalui perantara, yang bertujuan penting terhadap kehidupan warga negaranya. Dan konsep kebijakan dan publik yaitu kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikutin dan dilaksanakan oleh seseorang, pelaku atau sekelompok pelaku guna untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan publik adalah aktivitas manusia yang dipandang perlu diatur atau diinterferensi oleh pemerintah. Kebijakan publik mempunyai ciri-ciri yaitu tindakan yang direncanakan, berpola, dan saling berkait. Kedua, dilakukan oleh pejabat pemerintah. Yang ketiga, dalam bidang tertentu. Yang keempat, mempengaruhi positif dan negatif. Yang kelima, mengarah pada tujuan tertentu. Adapun jenis-jenis kebijakan publik yaitu yang pertama distributif, yang kedua pengaturan, yang ketiga redistributif, dan yang keempat self-regulatory. Dan jenis-jenis kebijakan publik secara generik: 1. Peraturan formal. 2. Kebiasaan umum lembaga publik yang telah diterima bersama. 3. Pernyataan pejabat publik dalam forum publik. Dan yang keempat, perilaku pejabat publik. Dan tahapan kebijakan ada 5 tahap. Yang pertama, penyusunan agenda. Yang kedua, formulasi kebijakan. Yang ketiga, adopsi kebijakan. Yang keempat, implementasi kebijakan. Dan yang kelima, evaluasi kebijakan. Dan siklus kebijakan publik adalah tahapan-tahapan yang harus ditempuh atau dilakukan untuk dapat memecahkan suatu masalah publik. Dan tahapan itu yang pertama adalah monitoring kebijakan, yang kedua evaluasi kebijakan, yang ketiga perumusan kebijakan, dan yang terakhir yaitu implementasi kebijakan, kembali lagi ke monitoring kebijakan. Dan yang terakhir yaitu proses kebijakan publik melalui tahapan yang pertama yaitu perumusan masalah, melalui karakteristik yaitu memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah. Yang kedua, forestering yaitu memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa yang mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila membuat kebijakan. Yang ketiga yaitu rekomendasi kebijakan, yaitu memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi. Yang keempat yaitu monitoring kebijakan yaitu memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk kendala-kendalanya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu evaluasi kebijakan, memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan. Baiklah, sekian resume dari saya tentang pengertian kebijakan publik. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Salam sehat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.